Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-17. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Jawabannya, setelah Allah menjadikan segala makhluk lainnya, Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tubuh laki-laki dibentuknya dari debu tanah, dan tubuh perempuan dibangunnya dari rusuk laki-laki. Dan Dia memperlengkapi mereka dengan jiwa yang berakal budi dan tidak dapat mati. Dia menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya sendiri, diperlengkapi dengan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Hukum ilahi tertulis dalam hati mereka, dan mereka memiliki kekuatan untuk memenuhinya. Mereka berkuasa juga atas segala makhluk. Hanya saja bukan tidak mungkin mereka jatuh. Jawaban tersebut dapat kita telusuri dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, pasal 2 ayat 7, ayat 22, Ayub 35 ayat 11, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, Matius 10 ayat 28, Lukas 23 ayat 43, Kolose 3 ayat 10, Efesus 4 ayat 24, Roma 2 ayat 14 dan 15, Pengkhotbah 7 ayat 29, dan Kejadian 3 ayat yang ke-6. Mari kita telusuri jawaban tersebut dan kita dapat pikirkan dan refleksikan kembali, lalu kita dapat kaitkan dengan konteks kekinian kita. Yang pertama dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tidak ada jenis ketiga atau jenis keempat. Laki-laki dan perempuan yang dewasa dipersiapkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Dengan kata lain, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan pada waktunya menikah dan beranak cucu. Dengan demikian, setiap orang diperintahkan Tuhan untuk menikah, kecuali dalam konteks kehidupan selanjutnya setelah manusia bertambah banyak dan setelah ada panggilan dan tugas khusus pada satu pribadi demi satu pribadi, maka ada juga manusia, baik laki-laki dan perempuan, yang tidak menikah karena dijadikan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan yang secara khusus melayani Tuhan. Ada juga karena situasi dan kondisi tubuh dari seseorang, atau dipaksa oleh karena keberadaan manusia itu atau situasi sistem dunia yang sudah berdosa. Di dalam jawaban katekismus ini dengan jelas dituliskan bahwa laki-laki yang pertama dibentuk dari debu tanah dan perempuan yang pertama dibangun dari rusuk laki-laki. Selanjutnya keturunan Adam dan Hawa tidak lagi dari debu tanah dan tidak lagi dari rusuk laki-laki. Tetapi pada diri laki-laki ditanamkan, diciptakan, dikaruniakan sel sperma, dan pada tubuh perempuan diciptakan, dikaruniakan sel telur. Melalui pertemuan sel sperma dan sel telur di rahim seorang perempuan yang tentunya keduanya sudah menikah, diberkati Tuhan,
sudah dewasa, maka di rahim perempuan hasil pertemuan laki-laki dan perempuan, sel telur dan sel spermanya itu yang disebut sebagai konsepsi, di rahim perempuan yang dewasa itu dibentuklah manusia satu pribadi demi satu pribadi yang dilahirkan dari rahim perempuan. Tentu di sini ada bedanya dengan Adam yang tidak dilahirkan dari perempuan, demikian juga Hawa yang tidak dilahirkan dari perempuan. Demikian juga Adam yang tidak memiliki ayah dan ibu, dan demikian juga Hawa tidak memiliki ayah dan ibu, namun berasal dibangun dari rusuk Adam. Tetapi keturunan Adam dan Hawa itu dilahirkan dari seorang perempuan dewasa dan dibentuk dalam kurun waktu 39 sampai 42 minggu atau kisaran 9 bulan 10 hari, lalu dilahirkan. Setiap orang keturunan Adam dan Hawa memiliki ayah dan ibu. Itu hal yang dapat kita mengerti, kita jalani dalam konteks dahulu, sekarang, dan akan datang. Dan kita tahu juga bahwa hanya perempuan yang dapat mengandung. Dan perempuan dapat mengandung karena ada benih dari laki-laki yang bertemu dengan sel telur perempuan di rahim seorang perempuan. Bagian lain yang dijawab oleh Katekismus Westminster ini ialah bahwa pada diri tiap-tiap individu manusia memiliki jiwa atau roh yang bersifat kekal, di mana pada jiwa ada pikiran, kehendak, dan afeksi dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang menunjukkan adanya perbedaan antara satu pribadi dengan satu pribadi lain, sekalipun dalam posisi dan kondisi dilahirkan sebagai anak kembar. Jiwa atau roh yang diciptakan Tuhan untuk tiap-tiap individu itu bersifat kekal, tidak akan pernah lenyap dan hilang habis. Ini yang membedakan manusia dengan binatang, tumbuhan, atau materi. Dengan kata lain, setiap orang punya jiwa yang diciptakan Tuhan dan yang bersifat kekal, yang pada waktu yang telah ditentukan akan meninggalkan tubuh jasmani, tetapi pada waktu berikutnya setelah kebangkitan akan menerima kembali tubuh yang baru ketika Kristus datang kedua kali untuk menghakimi dan melaksanakan penghukuman atas orang berdosa. Di dalam pengajaran yang disampaikan Katekismus ini, disampaikan juga kepada kita bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Artinya manusia mewakili Tuhan dan menyerupai Tuhan. Mewakili Tuhan, menaklukkan bumi dengan otoritas, kuasa, dan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada tiap-tiap manusia. Dan saat yang sama juga manusia diberikan satu kesamaan di dalam mengelola bumi dengan perlengkapan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Sehingga tiap-tiap orang yang dilahirkan, yang ada dan bertumbuh dalam sejarah hidupnya, memiliki pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan secara mendasar. Dan pada diri manusia ditanamkan hukum ilahi, hukum moral, dan sekaligus hukum alam. Sehingga manusia pada dirinya bersifat otonom, tetapi sekaligus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan
membutuhkan ciptaan yang lain. Pada dirinya memiliki kebebasan, tetapi terbatas sebagai ciptaan dan sekaligus dibatasi oleh ruang dan waktu dan dibatasi oleh ciptaan yang lain. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks dan unik. Manusia diberikan otoritas, kekuatan dan kuasa untuk menaklukkan bumi, memelihara bumi, menjaga bumi, mengelolanya sedemikian rupa, baik memanfaatkan sumber daya alam maupun segala kapasitas dan fasilitas yang ada pada dirinya sebagai wujud untuk memuliakan Allah. Dan manusia diberikan kemampuan untuk mengelola sumber daya itu dengan kemampuan akal, sehingga terbentuklah peradaban demi peradaban yang menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara tradisional, modern, digital, sampai perkembangan setinggi-tingginya yang dikaruniakan Tuhan. Manusia yang diberikan otoritas atas segala makhluk yang ada di bumi tentunya memiliki daya kreativitas untuk menaklukkan binatang-binatang yang ada di daratan, di pegunungan, di dalam air, di lautan, bahkan yang bisa terbang. Namun ada suatu kondisi yang sangat perlu kita ketahui, bahwa sejak Adam dan Hawa diciptakan dan keberadaannya sangat amat baik dan sempurna, dan saat yang sama juga Adam dan Hawa sebagai ciptaan pribadi diberikan suatu keadaan yang mungkin bisa berdosa karena sebagai ciptaan pribadi memiliki kebebasan. Sebagai ciptaan pribadi dapat memilih taat atau tidak. Artinya manusia masih ada kemungkinan berdosa, dan kemungkinan berdosa itu merupakan suatu keniscayaan pada diri Adam dan Hawa. Berbeda dengan kita yang sudah berdosa karena kita ada pada diri Adam dan Hawa. Demikian pengajaran mengenai pertanyaan dari Katekismus Westminster 1647, pertanyaan yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.